Kita akan mulai acara Zoominar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kembali berkumpul malam ini insyaallah di acara Zoominar pelatihan komplementer. Kita akan membahas tentang metode telapak tangan. Metode diagnosa telapak tangan. Sebelumnya, kembali saya ingatkan kepada para peserta untuk silahkan menyiapkan alat tulisnya apabila nanti ada yang perlu untuk ditulis. Kemudian silahkan untuk di dalam posisi yang senyaman mungkin. Kita masuk kepada pembahasan malam ini. Metode telapak tangan. Tangan merupakan bagian saraf yang paling ujung dari tubuh manusia. Apa saja yang berlaku pada tubuh manusia akan terlihat pada tangan. Jadi insya Allah semua keluhan insya Allah akan ada tanda-tandanya pada jari-jari tangan atau pada kuku-kuku yang ada di tangan. Seperti itu. Tinggal insya Allah kita akan lebih bedah lagi bagaimana ini bisa menjadi petunjuk diagnosa kita untuk pada saat menangani pasien. Seperti itu. Suaranya jelas ya? Oke. Saya senyapkan kembali. Mohon maaf ya Ibu ya. Baik, kita lanjut. Ada di sini gambar yang menerangkan tentang keterhubungannya dengan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Atau keluhan-keluhan yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama dari jari kelingking. Ini ada serat dalaman yang bersambung ke jantung. Jadi apabila terjadi pembekakan di area situ atau misalkan ada seperti warna-warna biru atau hijau di area situ, maka harus diwaspadai. Seperti itu juga. Guan ini berfungsi kepada imun dalam diri kita. Ini di jari manis ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada di jari tengah. Ini berhubung kepada saraf pembungkus jantung. Jadi masih berkaitan juga. Kemudian ini ada di jari telunjuk. Nah, ini berhubungan kepada usus. Seperti itu. Ini berhubungan kepada usus. Nah, orang yang sembelit biasanya selain ada ciri-ciri di area telapak tangan nanti, tapi juga ada sedikit kekakuan di area ini. Dan kemudian apabila kita misalkan menemukan ada orang yang tidak bisa melakukan seperti ini, lihat, tidak bisa dia melakukan seperti ini, maka itu bisa kita masukkan ke dalam diagnosa ada keluhan asam urat. Seperti itu. Ada keluhan asam urat. Nah, kemudian ini ada bintik-bintik putih. Nah, seperti ada bercak-bercak putih di tangan, telapak tangan, maka itu mengibaratkan seperti tidak seimbangnya kadar angin dan darah di dalam tubuh kita. Jadi terlalu banyak angin yang masuk di dalam tubuh kita. Kemudian ada seperti garis tarik ya, yang agak tebal. Nah, itu juga melambangkan ada angin dalam usus. Nah, apabila di area sini, nah di dekat
jempol ini apabila ada seperti kehijau-hijauan, ya, maka itu ada masalah di daerah paru-paru atau pernapasan. Kemudian apabila di area sini mengalami pembengkakan, maka bisa dipastikan itu ada keluhan-keluhan di ginjal. Keluhan-keluhan di ginjal. Nah, pernah suatu ketika saya menangani pasien yang mengalami gagal ginjal, ternyata pada saat dia tidak melakukan cuci darah, treatment cuci darah, dia tangan-tangannya itu menjadi bengkak. Dan yang paling dulu bengkak itu adalah area-area ini. Ini yang pertama kali bengkak. Ini dia. Area ini pertama kali bengkak. Baru kemudian dia menyebar bengkaknya. Setelah ini berapa lama bengkak, dia menyebar ke area-area atas, jari-jari yang agak atas. Nah, kemudian baru dia menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke kaki, dan yang lainnya dia menyebarkan bengkak seperti itu. Apabila itu pasien yang gagal ginjal tapi tidak melakukan treatment cuci darah. Seperti itu. Jadi ini bisa dipastikan, bisa kita sebagai bahan acuan apabila nanti melihat pasiennya seperti itu, berarti ada kemungkinan itu ada kelainan di ginjal. Apabila di area-area sini dia ada pembengkakan. Seperti itu. Dan nanti bisa dilihat lagi, bisa lebih diteliti lagi, bahwa ternyata yang seperti itu adalah masuk kepada kelainan-kelainan ginjal. Atau misalkan pada pasien tidak berterus terang, kita pun tetap bisa mengetahuinya. Jadi ada saja pasien yang tidak mau berterus terang tentang keluhan yang dia rasa atau penyakit yang dia rasa. Ada saja yang tidak mau berterus terang. Misalkan ada, kalau zaman sekarang ini kena lagi musim-musim COVID, paling cuma di kerok, ya, pakai uang ya, seperti itu ya, di kerok ya, pokoknya seperti itu. Nah, kan tetapi dia tidak pernah untuk melaksanakan terapi bekam. Padahal yang paling baik itu adalah terapi bekam, insya Allah. Insya Allah terapi bekam. Kemudian apalagi pijat, itu bagus. Ya, kalau kerokan itu saya tidak merekomendasikan, karena sepengetahuan saya dan pengalaman saya, ternyata orang yang sering dikerok itu dia akan lebih mudah masuk angin, dan na'udzubillah min dzalik, banyak cerita bahwa setelah dikerok dia
masuk anginnya lega. Tapi pada saat keesokan harinya banyak yang tiba-tiba mengalami sesak napas dan meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerokan itu ternyata dia semakin membuka pori-pori kulit. Seperti itu. Ini ada di area kuku ini. Nah, di area jempol ini dia tidak ada lengkungan putih. Nah, yang normal itu harusnya ada lengkungan putih. Nah, dilihat jari-jari jempolnya. Nah, harusnya ada lengkungan putih. Nah, dia sementara tidak ada lengkungan putih. Maka itu bisa dimasukkan terhadap diagnosa bahwa pasien itu bermasalah dengan hormonnya. Seperti itu, bermasalah dengan hormon. Nah, teknik analisis tangan ini juga dia berbeda dengan refleksiologi tangan. Ya. Karena kita hanya melakukan pendiagnosaan. Seperti itu. Dan untuk tindakannya, kalau refleksiologi itu sudah mengarah kepada tindakan. Jadi pada saat kita sudah melihat, menganalisis tangan itu, kita mau melakukan terapi refleksi boleh, atau pijat apapun boleh, atau misalkan mau bekam juga boleh, seperti itu ya. Nah, namun yang kita pelajari ini adalah kita bagaimana cara untuk mendiagnosa penyakit melalui tangan. Metode ini hanya memperkirakan masalah, tapi tidak mengetahui derajat kelainannya dengan secara lebih pasti. Seperti itu. Maka nanti ada langkah-langkah selanjutnya adalah seperti diagnosa pada saat kulit pembekaman. Seperti apa? Oh, kulit pembekaman yang seperti ini menandakan seperti ini. Oh, seperti ini, seperti ini. Kemudian apabila pasien merasakan seperti ini, oh ternyata seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti akan lebih dibahas secara lebih jelas. Masuk selanjutnya. Sembelit. Kita masuk kepada sembelit. Sembelit dapat dilihat pada bagian jari telapak tangan atau bagian belakang tangan. Nah, bagian belakang terlihat garis kulit sendi berwarna gelap. Ya. Bagian tapak tangan terlihat garis-garis berwarna lebih gelap. Nah, terlihat ya. Terlihat seperti ini. Nah, ini salah satu indikasi ada yang terkena sembelit. Namun, kita telaah lagi, ini tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan kepada orang-orang yang sering mencangkul atau pekerjaan berat. Kita susah untuk mendeteksinya. Nah, seperti itu. Nah, sembelit ini tidak boleh kita biarkan juga. Ini awal-awal sembelit itu bisa jadi ini adalah masuk kepada gejala-gejala keluhan-keluhan kanker usus. Ya, keluhan-keluhan kanker usus. Salah satunya adalah sembelit. Maka ini tidak boleh untuk dibiarkan terus seperti itu. Maka silahkan untuk kasus-kasus yang ada pasien yang sembelit, maka diberikan yang pertama adalah herbalnya itu rekomendasikan madu. Rekomendasikan madu, kemudian rekomendasikan lagi habatus sauda. Kemudian pesankan untuk selalu mengkonsumsi sayur. Dan untuk dikurangi makan makanan yang terlalu pedasnya atau goreng-gorengan, silahkan untuk dipesankan. Lanjut, kemudian ada usus, menerangkan keadaan usus. Keadaan usus dapat diperlihatkan pada jari jempol. Pada jari jempol. Pasien diminta membuat tanda istimewa atau jarinya ditegakkan. Namun, apabila terlihat jari jempol ini agak bengkok, misalkan bengkok, berarti itu ada kemungkinan masalah di usus atau sembelit atau masalah
pencernaan. Akan tetapi beda halnya dengan orang-orang yang sudah memang ada kelainan pada saraf-saraf yang ada di jempolnya. Seperti itu ya, itu beda lagi. Nah kemudian apabila kita susah untuk melihatnya, misalkan kita tidak tahu bagaimana ini pada saat di jempol ini orang ada keluhan di usus atau tidak, seperti itu. Maka bisa dilakukan yang pertama diagnosa seperti, nah ini kembali di sini kita lihat titik tangan yang ini, kita tekan perlahan, ditekan perlahan. Apabila di area situ dia merasakan sakit yang berlebih, maka bisa dipastikan dia ada kelainan atau ada masalah-masalah pencernaan. Ya. Atau kalau tidak, maka ditekan di area ini. Nah, di area ini. Apabila dia merasakan sakit sekali, maka itu bisa juga termasuk ada masalah-masalah pencernaan. Seperti itu. Jadi nanti bisa dipraktekkan, bisa dilihat. Insya Allah nanti akan semakin paham, semakin terbiasa karena sering menangani pasien. Seperti itu. Pengalaman saya pada saat pertama itu pasti akan susah membedakan orang-orang yang keluhan seperti itu dengan menggunakan diagnosa tangan. Bahkan diagnosa lidah pun agak sedikit kebingungan pada saat awal-awal itu. Akan tapi apabila sering dilakukan, sering dipraktekkan, maka insya Allah akan lebih jelas. Kita masuk kepada migrain dan wasir. Kita lihat di sini. Tandanya ada garis-garis hijau dan kebiru-biruan telapak tangan. Kalau orang tersebut tidak merasakan migrain, maka ada gejala wasir. Nah, untuk metode yang lebih tepatnya lagi, pada saat migrain mungkin sudah terlihat misalkan pasien sudah agak sedikit misalkan merasakan ketidaknyamanan, maka langsung berbicara. Karena migrain beda lagi ya, tidak bisa terlalu untuk ditahan. Tapi kalau wasir biasanya pasien kalau belum kita tanya, dia tidak akan memberi jawaban terlebih dahulu. Seperti itu. Nah maka dilihat kembali, ditanya kepada pasien, bagaimana dengan sistem BAB-nya sehari-hari? Lancar atau tidak? Apabila kita kumpulkan datanya, oh ternyata ini masuk ke dalam wasir. Seperti itu ya. Maka tetap walaupun kita sudah melakukan diagnosa telapak tangan, tetap kita harus ngobrol dengan pasien. Kita harus sering bertanya kepada pasien supaya tidak ada kesalahpahaman. Seperti itu. Lanjut lagi. Yang keempat ada resdung atau alergi atau sinus. Terlihat warna biru pada bagian paling bawah telapak tangan yang terletak di bawah jempol. Bila ada tanda kebiruan, ini adalah gambaran bahwa orang tersebut menderita sinus atau alergi atau resdung. Atau kita lihat lagi gejala-gejalanya, apakah dia sering bersin-bersin hebat seperti itu, atau juga misalkan dia merasakan seperti kadang mencium bau-bauan itu dia tidak bisa, seperti itu agak terganggu, agak terhambat, maka itu bisa dimasukkan terhadap kelainan sinus atau alergi. Dan dilihat tetap harus komunikasi terhadap pasien walaupun sudah tahu, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini ada tentang kolesterol. Pada bagian tapak tangan bagian ujung-ujung jari, terlihat bahwa ujung-ujungnya itu terlihat lebih merah dari tapak tangan. Ini tandanya ada kolesterol yang tinggi. Ada kolesterol yang tinggi. Maka ditanya juga kepada pasien, apakah pernah ada riwayat punya penyakit kolesterol, atau misalkan ditanya lagi, misalkan beliau tidak tahu bahwa dia sedang
mengalami keluhan kolesterol, misalkan apakah berat di pundaknya, ditanya lagi bagaimana pola makannya, seperti itu. Kemudian baru jelaskan kepada pasien bahwa Bapak, misalkannya atau Ibu, tangan Bapak atau tangan Ibu, jari-jarinya itu memperlihatkan bahwa tubuh Ibu terlalu banyak kalori. Ya, seperti itu. Ya, nah jadi nanti bisa dikomunikasikan. Sebetulnya apa fungsi dan manfaat kita mempelajari tentang diagnosa telapak tangan? Yang pertama, pada saat kita mempelajari diagnosa telapak tangan ini akan membantu kita lebih meyakinkan pasien bahwa kita betul-betul melaksanakan terapi dengan secara profesional. Jadi tidak asal ilmu, seperti itu. Jadi semuanya terarah. Kemudian membantu kembali rasa percaya diri kita. Tetapi jangan terlalu percaya diri. Sedang-sedang saja. Masuk kepada ciri-ciri yang ada keracunan. Ini diperlihatkan pada bagian telapak tangan. Bagian telapak tangan ini dia mengeras. Pada petani atau orang yang menggunakan tangan seperti petani ini sulit dibedakan karena keras ya, biasanya orang-orang yang bekerja berat. Tapi gambaran toksit ini dapat diperlihatkan pada kuku. Bila ada tanda bergelombang naik, ini pertanda toksit atau asam uratnya tinggi. Jadi bisa dilihat melalui kuku. Kuku pasien dilihat. Apabila ada di bercak putihnya itu, lengkungan putihnya itu seperti lebih bergelombang. Jadi tidak melengkung lurus seperti itu ya. Tapi agak bergelombang, maka itu bisa kita tafsirkan bahwa dia itu ada toksit atau asam urat seperti atau racun dalam tubuhnya yang banyak ya. Kemudian ini melambangkan anemia. Tangannya itu terlihat pucat. Tangannya terlihat pucat. Ya, seperti itu. Kemudian ada tekanan darah rendah. Nah, tekan bagian kukunya, bila warna merahnya lambat kembali, maka kita tafsirkan bahwa itu tekanan darahnya itu adalah rendah. Atau bisa kita pastikan kembali dengan menggunakan alat tensi. Tapi sambil dijelaskan kepada pasien supaya pasien lebih yakin. Seperti itu. Kemudian untuk masalah-masalah kewanitaan dapat dilihat pada jari kelingking. Jari kelingking. Kelainan berupa perubahan fisik seperti melengkung atau bengkok. Ya. Ini tanda adanya masalah peranakan. Seperti keputihan, herba keputihan ya, atau senggugut ya, atau haid tidak normal, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari jari-jari kelingking pasien, seperti itu. Kemudian ada masalah-masalah pada usus besar. Terlihat perubahan fisik dari jari telunjuk berupa bengkok atau melengkung. Nah, kita lihat kembali jari telunjuknya itu bengkok atau melengkung. Bila jari manis ada perubahan fisik atau melengkung, ini tanda kelainan di usus kecil atau lambung dengan gejala muntah-muntah atau pedih di daerah perut. Nah, ini juga tentang ada yang bertanya kepada saya bahwa Ustadz, apakah pasien itu dia BAB, tapi BAB-nya itu dia seperti keluar darah banyak. Tapi kemudian meluarkan fesesnya itu dia seperti arang hitam. Seperti itu. Itu ada apa sebenarnya? Kemudian dia merasakan sangat sakit di bagian bawah perut. Ya, di bagian bawah perut. Maka bisa jadi itu paling kuat adalah
diagnosanya masuk kepada kelainan usus. Kelainan usus. Maka kalau bisa itu di USG. Dilihat kembali lebih jelas lagi. Kita lihat diagnosanya. Baru setelah jelas diagnosanya, maka lanjut kepada terapi, kemudian dibantu dengan herbal. Seperti itu ya. Jadi kalau ada keluhan seperti itu, maka diperiksa dulu ke USG. Ya, seperti itu. Kemudian ada masalah-masalah jantung. Diperlihatkan pada jari tengah. Jari tengah. Kita lihat jari tengah. Bila ada perubahan fisikal, bengkok kiri atau kanan, ini tanda masalah jantung. Atau sering berkeringat di telapak tangan. Nah, sering berkeringat telapak tangan ini, dia ada menandakan kelainan jantung. Ya. Nah, maka solusinya, maka sering-seringkanlah dia untuk olahraga yang teratur. Minum air putih yang banyak. Kemudian makan makanan juga harus dijaga. Karena apabila dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkalori, justru dia akan menekan darah dan akhirnya darah pun melambat geraknya, tidak secara dinamis seperti itu, dan itu mengganggu fungsi organ jantung. Seperti itu. Dan kembali saya telah melihat, karena ayah saya punya riwayat jantung, ternyata pada saat saya lihat dia tangannya itu seperti bengkok. Bengkok. Seperti itu. Ya, secara tidak sadari ternyata tangannya itu bengkok. Jadi betul-betul ternyata itu menandakan ada masalah-masalah di jantung. Kemudian kembali ini seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah masalah-masalah di hormon. Ya. Ada masalah-masalah di hormon. Ini maka harus lebih ditekankan untuk terapinya. Maka bisa dilakukan terapi seperti bekam atau pijat, itu untuk meningkatkan hormon seperti itu. Ya, untuk menjadi lebih seimbang hormonnya. Silahkan untuk dilakukan terapinya. Kemudian pastikan pasien berada dalam posisi pikiran yang bebas. Pikiran yang tidak mumet. Jangan sampai pasien itu masih terbayang-bayang dengan masalah-masalah yang ada di sekitar. Seperti itu. Pastikan pasien untuk fokus terhadap kesembuhan. Nah, itu akan membantu berjalannya hormon menjadi lebih seimbang. Seperti itu. Namun, apabila dia masih merasakan stres atau apapun itu, maka akan susah seperti itu ya. Maka tetap yang pertama ingatkan pasien untuk tetap membebaskan pikirannya untuk lebih enjoy lagi. Seperti itu, untuk lebih tenang lagi. Kemudian masuk terakhir masalah angin. Tadi sudah saya jelaskan masalah angin. Ya, seperti itu. Masalah angin itu dia ada bercak-bercak putih. Ya, bercak-bercak putih, dan kembali ini tidak boleh untuk dibiarkan, harus diperhatikan. Bagaimana angin ini menyerang ke dalam tubuh itu sangat berbahaya juga. Walaupun dia tidak secara cepat, tapi tetap itu akan berbahaya jika lama-lama menimbun di dalam tubuh. Dan kembali pesan saya, usahakan jangan dikerok, ya. Tapi lebih bagus itu dibekam atau dipijat, seperti itu ya. Dan diberikan minyak hangat. Kemudian sedikit berbagi cerita. Tadi saya menangani pasien yang ternyata keluhannya adalah seperti keluhan glaukoma. Ya. Glaukoma. Apa itu glaukoma? Adalah penyakit mata yang berpengaruh atau mengganggu terhadap saraf-saraf mata. Jadi pada awalnya dia pekerjaannya itu sering memotong kayu. Namun dia tidak pernah memakai penghalang untuk menghalangi mukanya atau matanya dengan serpihan-serpihan atau serbuk-serbuk kayu yang pada saat dipotong. Dia
Kemudian lama-kelamaan si matanya itu terasa perih. Terasa perih. Setelah terasa perih, lama-lama dia ini matanya ini terus dia garuk-garuk seperti ini atau digosok-gosok seperti ini, ya, digosok seperti itu. Lama-kelamaan ternyata malah menjadi bengkak. Malah menjadi bengkak dan warnanya merahan. Seperti itu ya. Itu. Nah, masuk, kemudian dia pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Dan ternyata pada saat di rumah sakit dia divonis oleh dokter itu masuk ke dalam keluhan-keluhan glaukoma. Keluhan glaukoma. Dan kemudian dia diberikan pilihan untuk operasi. Maka seketika juga dia dioperasi. Namun, na'udzubillah summa na'udzubillah, setelah dioperasi, ternyata dia menjadi tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Kemudian, dia jadi matanya itu tidak, yang sebelah itu tidak bisa dibuka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian apa terapinya? Nah, ini pembelajaran untuk kita semua. Terapinya adalah silahkan untuk di ruqyah sambil dipijat area ini, ya. Baik, kita masuk dulu ke sesi yang kedua. Sambil sesi tanya jawab, sambil saya jelaskan lebih lanjut lagi. Silahkan untuk bisa keluar terlebih dahulu. Balik lagi kok. Nanti mau pulang kan? Iya. Bukan nginep aja. Baik, silahkan untuk dipersiapkan pertanyaannya. Insya Allah akan saya jawab semaksimal mungkin. Insya Allah. Yang bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Seperti itu. Silahkan untuk disiapkan pertanyaannya. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Boleh? Baik, sambil menunggu terkumpulnya pertanyaan, kembali saya akan bercerita tentang penanganan pasien hari ini. Penanganan pasien hari ini. Saya kembali tadi, saya ingatkan saya berjumpa dengan pasien yang sesudah operasi glaukoma. Namun, dia malah tidak bisa mendengar sesudah dioperasi itu. Tidak bisa mendengar, kemudian dia juga malah seperti kehilangan penglihatannya sebelah. Jadi sebelah penglihatannya tidak bisa dibuka. Tertutup saja. Tertutup seperti ini sebelah. Tidak bisa dibuka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, masalah-masalah seperti ini, yang pertama adalah
kita bisa lakukan terapi pijat. Terapi pijat. Terapi pijatnya seperti apa? Nah, kita pijat di area-area ini, ya, pelipis ini, bisa dilihat, ini area pelipis, dipijat, itu untuk masalah-masalah yang misalkan ada kasusnya seperti itu. Kemudian, ditekankan juga di area sini dia. Nah, dilihat, di area sini dia. Lihat ya, di area sini, kemudian di sini, ya, ingat. Kemudian area sini. Nah, ini pasti tekan ini, pas pada saat pergerakan mulut, ya, atau geraham kita. Nah, di sini. Karena biasanya itu sudah sepaket juga keluhannya itu, kalau misalkan tidak bisa mendengar, maka biasanya dia pada saat melihat atau di sini pun di saraf di sini dia berasa tegang, seperti itu. Dia merasa tegang. Maka terus seperti ini. Kemudian dia itu merasakan seperti sakit yang amat sakit seperti itu. Betul-betul tidak bisa dibayangkan. Itu benar-benar sakit dia. Susah dioperasi itu benar-benar sakit ini. Betul-betul perih kata dia. Perih tapi tidak ada luka yang jelas di sini gitu. Pokoknya perih di dalam kata dia. Seperti itu. Nah, maka juga pijat di area sekalian ini tadi ya. Ini ya, ingat ini. Kemudian mohon maaf di area sini. Nah. Ini. Sampai ke belakang. Ya. Ke belakang. Ke area sini. Dipijat dia. Pijat ke area belakang itu seperti itu. Terus dilamakan di area sini. Dilamakan. Kemudian dilamakan itu masuk ke area leher. Maka berikan pijatan juga di area leher. Seperti itu. Karena pasti masih berhubungan dengan saraf-saraf yang ada di leher. Kemudian apa lebih bagus lagi sambil kita ruqyah. Ya. Sambil di ruqyah. Maka insya Allah itu kan menemukan kesembuhan yang pasti. Seperti itu ya insya Allah. Nah tadi alhamdulillah pasien dia merasakan bahwa pada saat awal datang ke klinik itu kita pun berbicara itu harus berteriak-teriak ya. Nah tadi alhamdulillah kita tidak perlu sampai berteriak-teriak tapi masih agak ada yang agak tinggi ya, pasien sudah bisa mendengar. Kemudian matanya perlahan-lahan bisa dibuka. Apalagi treatment yang saya lakukan pada saat tadi, saya pakai minyak zaitun. Saya pakai minyak zaitun pada saat memijat-mijatnya. Pakai minyak zaitun. Kemudian di area mata yang tidak bisa terbukanya, saya pakaikan zaitun, usapkan ke area sini. Area matanya. Saya usapkan di situ. Alhamdulillah, insya Allah, pasien menunjukkan perubahan yang signifikan. Baik, kita mulai sesi tanya jawab. Sudah terkumpul pertanyaan. Bagi yang mau bertanya lagi, silahkan untuk diajukan pertanyaannya. Oke. Dari Ibu Anissa. Ustaz, bagaimana jika ujung jempol kanan lurus dan jempol kiri bengkok? Apa ada masalah pada pencernaan? Nah itu Ibu bisa jadi masalah pencernaan. Nah akan tapi lebih tepatnya di mana? Itu ada masalah-masalah di area usus dan sekitar lambung. Seperti itu. Nah biasanya ini masalahnya tentang apa? Seperti itu, tentang apa ini? Seperti biasa, itu biasanya terlalu banyak, orang-orangnya terlalu banyak memakan makanan-makanan yang pedas. Ya, makanan-makanan yang pedas. Seperti itu. Maka bisa dilihat kembali. Ya, biasanya itu orang-orang yang terlalu sering makan makanan yang pedas. Ya. Kita lanjut. Paham Kak? Ustadz, bagaimana pencahayaan yang pas untuk mendiagnosa telapak tangan? Apakah harus kita senter dulu? Yang pasti kalau misalkan di
lakukan di siang hari, kemudian pencahayaan bagus, misalkan sinar matahari bagus itu masuk, maka biasanya itu sudah langsung terlihat, paham Kak? Namun apabila tidak terlihat jelas, maka Bapak boleh menggunakan senter, ya, menggunakan senter, silahkan, ya. Tapi biasanya pada saat sinar matahari, pencahayaan sinar matahari bagus masuk ke dalam ruangan itu, biasanya itu sudah cukup seperti itu. Namun biar lebih jelas lagi boleh pakai senter, ya, supaya lebih jelas lagi. Dan mudah-mudahan paham Kak ilmu yang saya paparkan tadi bermanfaat ya. Silakan untuk dipraktekkan. Kemudian dari Pak Rusdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk mengatasi kuku yang tidak ada lengkung putihnya? Karena pasien saya pernah dapat begitu. Dan hormon apanya ya yang bermasalah jika tidak ada lengkung putih? Itu biasanya, mohon maaf Pak, itu pada hormon-hormon untuk yang pertama. Pada saat gairah-gairah beraktivitas, itu dia seperti kekurangan gairah, tidak ada. Kemudian melakukan hubungan seksual, kalau misalkan sudah menikah, itu seperti tidak ada gairah. Maka itu bermasalah di hormon-hormonnya, seperti itu. Nah, maka terapinya apa? Kembali, yang pertama adalah bekam. Atau misalkan masalah hormon itu apalagi? Dia sering merasa lelah yang sangat lelah. Dia. Jadi pada saat dia merasakan pekerjaan yang agak berat sedikit, dia langsung merasakan seperti capek. Capek sekali rasanya, seperti itu ya. Itu juga masalah-masalah di hormonnya, seperti itu. Dan kembali, terapinya bisa lakukan terapi bekam. Untuk titiknya bebas, asal jangan titik kontraindikasi. Tapi yang lebih bagus itu maka titik sunnah tetap ya, titik sunnah seperti itu. Dan kemudian untuk yang seperti ini jangan terlalu banyak titiknya, cukup 7 atau 5 saja titiknya ya, titik bekamnya. Kemudian lakukan treatment pijat, boleh. Treatment pijat bagus untuk merelaksasi badan. Kemudian apalagi ruqyah juga bagus, tapi niatkan untuk sebagai yang pertama pelurusan hati pasien atau pelapangan hati pasien, karena biasanya ini berhubungan sekali dengan hormon-hormon stres dia, hormon stres ya, atau hormon-hormon kortisol seperti itu. Jadi biasanya yang seperti ini pasien itu dia mengalami stres ya, seperti itu, atau ada pikiran-pikiran yang disimpan tidak bebas seperti itu ya, kurang berlapang dada, maka silahkan untuk dilakukan tindakan ruqyah untuk menenangkan kembali jiwanya. Seperti itu. Ibu Anissa, lanjut ya. Ustadz, jika semua kuku tidak ada bulan sabitnya, artinya apa? Ya tadi, masalah-masalah di hormon. Seperti itu ya. Bu Anissa ya, tadi masalah-masalah di hormonnya. Kemudian, dari Pak Heruna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa materi PowerPoint tadi di-share Ustadz di grup alumni. Insya Allah nanti akan saya share ya Pak ya. Lanjut, Bu Yeti. Pak Ustadz, kalau telapak tangan itu sering merasa kesemutan. Jangan no. Terapinya apa ya? Nah, kalau misalkan sering terasa kesemutan, itu ada beberapa indikasi, Bu. Yang pertama, bisa jadi itu dia terlalu banyak patogen angin dalam tubuh. Jadi tahapannya setelah tangan-tangannya bercak putih itu, maka akan terasa seperti kesemutan. Atau kebas. Iya, seperti itu. Atau kebas. Kemudian apalagi kemungkinan yang selanjutnya, maka ada penumpukan kalori, ya, penumpukan kalori di dalam tubuh, seperti itu. Nah, maka solusinya seperti apa? Yang pertama, lakukanlah pemijatan saraf. Lakukan pemijatan saraf atau lakukan gerakan-gerakan peregangan. Itu misalkan kalau kita sedang mandiri, misalkan ya, tidak melakukan treatment kepada orang lain, maka lakukan gerakan-gerakan peregangan.
atau gerakan-gerakan pemanasan. Kemudian apa? Silahkan untuk dibekam di area tangannya. Bisa dibekam di area sini. Di area sini, lihat, ini ada lekukan yang tidak ada tulang. Ada bisa di area sini. Disesuaikan di area sini. Ada di area sini. Ini sangat berpengaruh sekali. Ya, di area sini. Ini berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh kalau ada orang-orang yang sedang kesemutan. Maka insya Allah itu akan terwasilahkan. Lakukan tindakan pembekaman di area situ ya. Seperti itu Bu Yeti. Insya Allah. Kemudian dari Ibu Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kuku bergaris dan bergelombang. Nah, itu tandanya penyakit apa? Nah, kembali kita perlihatkan biar lebih jelas lagi. Nah. Oke. Tadi dia ada nah, seperti ini ya. Jadi tadi kita lihat bahwa kuku-kuku yang bergelombang seperti itu, ya itu bisa juga dimaksudkan ada yang masalah-masalah di area-area racun seperti itu. Tadi racun ya, seperti itu. Kalau tidak salah. Itu area racun. Ya, maka itu silahkan untuk dilakukan terapi bekam secepatnya. Ya, silahkan lakukan terapi bekam. Ya, begitu Bu Diah. Dan silahkan nanti bisa dibaca lagi ya modulnya. Silahkan. Kemudian masuk kepada pertanyaan Pak Bambang Sujadi. Ustadz, dalam cuaca dingin atau di pagi hari telapak tangan terasa gatal. Oh, itu ada sedikit alergi ya Pak ya. Nah, maka silahkan Pak untuk lakukan tindakan bekam. Itu lebih bagus lagi. Kemudian di area-area yang gatal, kalau misalkan sudah ada bintik-bintik merah, itu silahkan pakai zaitun Pak. Pakai zaitun, dioleskan zaitun Pak. Insya Allah itu akan meredakan gatalnya seperti itu. Kemudian dari Ibu Anissa. Ustadz, ujung jari telunjuk dan tengah bengkok sisi jari manis ya. Artinya apa? Ya tadi. Nah, seperti ini. Ya. Ini bisa jadi masalah-masalah kewanitaan. Ya, seperti itu. Jadi telunjuknya ya dan tengah bengkok ke arah jari manis. Jadi ini adalah masalah-masalah kewanitaan. Seperti itu ya. Atau bisa juga masuk kepada masalah-masalah usus, pencernaan seperti itu. Kembali ditanyakan kembali kepada pasien bahwa dia memiliki keluhan-keluhan seperti apa. Tetap dikomunikasikan. Kita lanjut kembali ke pertanyaan yang berikutnya. Pak Puhawang. Perut saya gendut Ustadz. Perut terasa penuh dan keras saat ditekan. Padahal saya sudah mengurangi makan. Itu kenapa? Dan bagaimana penanganannya Ustadz? Itu keras ya Pak ya perutnya. Nah itu bisa jadi di sini dia ada endapan angin Pak. Ada endapan angin dia. Endapan angin panas dia ya. Nah maka silahkan tindakan pembekaman Pak. Pembekaman di area belakangnya. Silahkan bekam. Dan agak sedikit dilamakan di di area atau maaf di tindakan kop keringnya. Jadi sebelum pendarahan itu kop keringnya itu agak sedikit dilamakan supaya keluar si darahnya itu dengan lebih maksimal dan angin-angin itu lebih maksimal seperti itu. Tapi tidak boleh terlalu lama juga karena takutnya ada insiden blister. Tetap diperhatikan, tidak boleh supaya ada bintik-bintik putih bercak-bercak putih bening. Maka itu akan perih ya Pak ya kepada pasien. Seperti itu. Maka silakan lakukan tindakan pembekaman, pepohong. Kita lanjut lagi. Ibu Anissa. Ustadz tanya lagi kalau di kuku ada bercak lurus horizontal putih. Ya. Horizontal putih. Artinya apa ya? Nah, itu bisa jadi
dari masalah-masalah, mohon maaf, itu masalah-masalah hormon, Bu. Dan kemudian itu kalau tidak hormon, maka itu ada masalah-masalah, mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah, biasanya ada masalah-masalah di, setahu saya adalah jantung. Itu jantung. Pengalaman saya itu adalah masalah di jantung. Maka dilihat kembali keluhan pasiennya seperti apa. Karena biasanya lebih besar itu, saya pengalaman itu, pasien itu ternyata seperti itu adalah keluhan-keluhan jantung. Seperti itu. Ya. Jadi silahkan untuk lebih dikomunikasikan kembali. Tapi pengalaman saya selama ini itu adalah di keluhan-keluhan jantung, masalah-masalah jantung. Pak Hilman, Ustadz, bila ada perbedaan diagnosis antara tangan kanan dan kanan kiri, kenapa ya? Yang mana yang digunakan? Nah, maka dilihat dulu Pak Hilman, perbedaan diagnosanya seperti apa? Ya, seperti apa perbedaan diagnosanya? Apakah dari segi istilahnya apa itu? Pemekokan tangannya atau apapun dilihat seperti itu. Nah, maka yang jadi acuan ya kita dilihat lagi keluhan pasiennya seperti apa. Misalkan keluhan pasiennya misalkan agak sedikit di area masalah pencernaan. Kita lihat yang pencernaan itu seperti apa. Oh, ternyata yang kanan itu berhubungan ke situ, yang kiri tidak. Oh, berarti kita masuk ke yang kanan seperti itu. Tapi berarti tetap dikomunikasikan terhadap pasien. Pasien merasakan apa? Maka kita lihat di area tangannya. Oh, ternyata benar. Dan jelaskan kepada pasien. Nah, Bapak misalkan, lihat tangannya seperti ini. Misalkan ya. Misalkan nanti pasien juga akan berkata, misalkan, ternyata seperti ini ya. Kelihatan saya, misalkannya seperti itu. Baru sadar saya, misalkan ya. Nah, itu akan menjadi nilai tambah juga untuk kita. Ya, di hadapan pasien. Seperti itu. Maka harus pintar-pintar kita melakukan pendiagnosaan atau timing juga dengan digabungkan dengan komunikasi kita kepada pasien. Seperti itu. Lanjut dari Ica. Ustadz, bagaimana memijat kena sinusitis sampai pendengarannya berkurang? Ya, seperti itu. Sebenarnya untuk yang ini, kalau misalkan emang masalah sinusitis, ya itu maka lebih bagusnya dilintas saja. Dilintas saja apabila ada masalah-masalah di sinusitis seperti itu. Nah, sampai pendengarannya berkurang, maka dipijatnya di area-area sini. Kembali saya jelaskan di area sini. Nah, ini dia, ya. Selanjutnya dilakukan pemijatan. Nah, ini ke belakang, kemudian area leher itu saja ditekankan ini. Ini tekankan, pokoknya area sini tekankan. Di pemijatannya dari situ, tekankan pokoknya. Dan untuk khusus di sinusitisnya kalau bisa itu dilintas saja, lebih efektif seperti itu. Kemudian selanjutnya lakukan langkah tindakan gurah seperti itu. Lanjut Pak Hamka, Ustadz, untuk orang yang tangan dan kakinya gendut, padahal badannya tidak terlalu gemuk, bisa mengindikasikan apa ya? Orang tersebut memiliki bentuk tangan seperti itu sejak kecil. Oh, berarti itu ada kelainan dari kecil, Pak, seperti itu ya. Maka itu tidak bisa kita indikasikan terhadap penyakit. Namun, apabila pasien misalkan awal-awalnya dia normal-normal saja, tapi misalkan dia lama-kelamaan kenapa jadi tangannya bengkak, kakinya bengkak, seperti itu ya, maka itu kita lihat biasanya itu adalah ada keluhan-keluhan di ginjal. Ada masalah-masalah di ginjal. Seperti itu. Bisa jadi nauzul min zalik seperti yang saya jelaskan tadi. Itu orang-orang yang gagal ginjal itu dia yang pertama akan bengkak-bengkak di area-area sini. Kemudian merambat lagi terus dia pada saat dia tidak melakukan treatment cuci darah. Ya. Seperti itu. Nah, itu masalah-masalah di ginjal. Tapi kalau sudah sejak kecil, ya berarti itu sudah menjadi bawaan seperti itu. Namun apabila ada pasien yang normal, namun seperti itu, misalkannya jadi bengkak-bengkak, nah maka itu biasanya dan sebagian besar itu adalah masalah-masalah di ginjal seperti itu. Atau bisa jadi masalah-masalah apa? Jantung. Masalah-masalah di jantung.
Masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pak Ade Wijaya. Saat mendiagnosa tangan yang muncul tanda-tandanya banyak mana yang harus ditangani duluan, Ustadz? Saat mendiagnosa tangan yang muncul tanda-tandanya banyak mana yang harus ditangani duluan? Lihat yang pertama, dilihat lagi. Dilihat yang pertama dari segi telapak tangannya, misalkan oh ada bercak-bercak putih, berarti ini ada angin juga. Dilihat lagi dari ujung-ujung jarinya, oh misalkan ada merah bangetnya, oh berarti ada sedikit penumpukan kalori atau kolesterol misalkan ya. Oh dilihat lagi misalkan ada bengkak di area jari-jari yang ini, misalkan oh ternyata ada kembali masalah di ginjal. Oh misalkan seperti ini, tangannya tidak bisa misalkan seperti ini ya, oh berarti ada masalah asam urat. Dilihat lagi ininya, misalkan oh bengkok, oh bagaimana. Maka semuanya dilihat-lihat saja, diamati saja. Diamati. Kemudian dicatat yang berhubungan atau diagnosanya, hasil diagnosanya catat saja semuanya. Oh berarti itu pasien itu keluhannya seperti itu, ternyata secara dia tidak sadari ada masalah-masalah seperti itu. Namun alangkah lebih baiknya kalau misalkan mau menjelaskan kepada pasien, maka gunakanlah pilihan-pilihan kata yang tepat. Jadi tidak boleh menjatuhkan pasien, mental pasien seperti itu. Jadi tidak boleh sampai menjatuhkan mental pasien, tapi berikanlah kata-kata yang positif seperti itu. Berikan kata-kata yang positif. Nanti yang ada kalau misalkan kita berikan kata-kata yang sifatnya langsung, sebutkan Bapak ini misalkan ya. Biasanya pasien tidak mau kembali untuk terapi kepada kita seperti itu ya. Takut biasanya seperti itu. Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang positif. Atau kalau mau tidak disebutkan pun, Bapak hanya sedikit masalah ini seperti itu ya. Maka pakai bahasa yang lebih halus lagi seperti itu. Ibu Anissa kembali. Ustadz, kalau kuku di bagian bawah warnanya itu biru muda samar-samar, ungu muda campur putih. Artinya itu apa ya? Tapi yang atas warnanya merah muda dan campur seperti warna kulit. Mohon maaf, itu dilihat lagi kadar toksin di dalam tubuh biasanya. Nah, apa kadar toksin dalam tubuh bisa dilihat atau dirasakan seperti bau badan tubuh. Kalau misalkan bau badan itu terlalu asam atau menyengat seperti itu, maka itu bisa ternyata bisa kita tafsirkan itu bahwa banyak toksin di dalam tubuhnya seperti itu ya. Nah, maka cara pengeluarannya seperti apa? Yang pertama tadi treatment bekam atau yang lainnya. Kemudian herbalnya apa? Kembali herbal madu. Kemudian apalagi herbal yang untuk menguras segala macam racunnya, bisa juga ada air kelapa atau batu sauda atau apapun itu banyak, silahkan. Ya seperti itu. Dan kemudian kembali saya ingatkan olahraga yang teratur, kemudian minum air putih yang cukup. Seperti itu ya. Pak Agus Haryanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, di bagian kuku jempol ada garis biru. Itu tanda apa? Dan di bagian kuku seperti terbelah, garata kukunya, tanda apa? Nah itu seperti tadi, Ibu. Ya, Bapak Agus, sepertinya itu kebanyakan pengalaman saya itu ada pasien yang dia mengalami di badannya itu banyak toksin. Seperti itu. Dan kembali, ciri-ciri yang paling menonjol adalah bau badannya itu menyengat. Bau badannya menyengat. Seperti itu. Kemudian bisa juga kita lihat dari raut wajah. Ya, seperti itu. Dia raut wajahnya terbilang bukan hitam ya, tapi dia seperti agak kusam. Bagaimana? Kusam, seperti kebiru-biruan kusam dia. Kusam, kebiru-biruan. Ya. Dan kemudian dari segi matanya pun dia seperti tidak cerah, tapi ada sedikit kuning-kuning kemerah-merahan. Ya, seperti itu. Ya, maka bisa dilihat kembali. Seperti itu, Pak Agus Haryanto ya. Kemudian tadi Pak Jamil. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana untuk penanganan penyakit tuberkulosis atau paru-paru? Nah, untuk penanganan penyakit tuberkulosis, yang pertama pastikan kita memakai masker. Pastikan kita memakai masker. Memakai sarung tangan. Kemudian kita lakukan tindakan apa? Yang pertama,
bisa kalau ilmu yang sekarang itu ada pengobatan akhir zaman. Atau bisa apalagi ilmu pijat yang lainnya. Yang seperti kemarin saya sharing, itu bagus sekali. Atau totok punggung, itu bagus, silahkan. Silahkan untuk digunakan. Berbagai aliran pijat silahkan digunakan. Dan kemudian, yang paling banyak ini, yang harus dilakukan adalah pasien seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian dia ini seperti ada yang masuk. Tangan orang lain ada yang masuk. Ya, jadi menekan ini tidak boleh ke depan. Jadi dilawan. Jadi seperti tarik menarik, seperti melawan pokoknya. Kita melawan ke depan pasiennya. Nah, sama orang lain ditahan supaya kita tidak bisa ke depan tangan tuh. Nah, ini akan membantu organ paru-paru, organ pernapasan. Ya, kemudian apalagi maka banyakkan kalau di gerakan-gerakan untuk gerakan-gerakan di Yumeho atau kiropraktik atau apapun dia, maka dilakukan gerakan-gerakan yang metode krek itu di area-area belikat seperti itu ya. Otot punggung boleh seperti itu. Dan kemudian apalagi silahkan untuk lakukan tindakan pembekaman ya. Kahil, belikat ya sudah jelas, kadifain itu bagus tindakan pembekaman. Kemudian kalau bisa di depannya satu boleh, tapi tidak boleh terlalu keras. Ya, penarikan tidak boleh terlalu keras. Ya, tidak boleh disamakan dengan yang di punggung karena itu di sini lebih sensitif seperti itu ya. Alhamdulillah baik. Mohon maaf belum bisa terjawab semuanya, Masya Allah. Ya, tapi boleh nanti bisa ditanyakan kembali lewat WhatsApp atau Telegram. Silakan untuk dijapri ke saya. Insya Allah saya akan jawab sebisa mungkin. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Dan mari kita tutup pertemuan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.